Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan selanjutnya yang ke-10 yaitu Value Engineering di mata kuliah Manajemen Mutu. Untuk dosen Manajemen Mutu yaitu Bapak Haryanto Jaidulfar, STMT. Izin saya memaparkan tema Value Engineer di salah satu materi yang sudah dijelaskan dan disampaikan di kelas. Value Engineering. Apa itu Value Engineering? Pendekatan sistematis dan struktur meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi untuk mencapai tujuan. Value Engineering memiliki prinsip-prinsip yaitu antara lain fokus pada fungsi, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas, serta kolaborasi antar tim. Proses Value Engineering yaitu VE dalam proyek konstruksi dilakukan dalam 5 tahap utama, yaitu sering disebut SAFE, Society of American, dalam SAFE Society of American Value Engineer. Antara lain poin-poinnya tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreativitas, tahap evaluasi, serta tahap implementasi. Pada Value Engineer dapat ditinjau ulang, memastikan solusi yang diterapkan memenuhi tujuan proyek tanpa hambatan. Apa sih manfaat Value Engineer? Manfaat Value Engineering mengefisiensi biaya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas, meningkatkan inovasi, mendorong pemikiran kreativitas, dan menyelesaikan masalah. Poin selanjutnya, kualitas yang lebih baik. Solusi yang dihasilkan seringkali meningkatkan kinerja atau estetika. Yang terakhir yaitu mengurangi resiko. Pendekatan yang sistematis, resiko pemborosan atau kesalahan desain dapat diminimalisir. Saya berikan contoh-contoh Value Engineering dalam konstruksi. Saya ambil yaitu dalam proyek pembangunan jembatan. Fungsinya menyediakan struktur yang aman dan transportasi. Yang aman untuk transportasi. Pendekatan Value Engineer pada kasus ini yaitu mengganti bahan baja mahal dengan baja mutu tinggi yang lebih ringan dan lebih murah tanpa mengurangi kualitas struktur. Kendala yang dapat menghambat efektivitas Value Engineering antara lain kurangnya pemahaman tentang Value Engineering, kurangnya pelatihan atau sumber daya untuk mengimplementasikan Value Engineering dengan benar. Yang selanjutnya, resistensi terhadap perubahan. Adanya penolakan dari tim atau individu yang sudah nyaman dengan metode-metode yang biasa mereka lakukan atau desain yang sudah ada sebelumnya. Keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam hal ini, tim dihadapkan pada tekanan waktu proyek yang ketat sehingga Value Engineering dianggap sebagai tugas tambahan yang membebani. Kurangnya data atau informasi yang memadai, informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat proses analisis Value Engineering. Kekurangan selanjutnya atau tantangan selanjutnya yang terakhir, kolaborasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim yang memiliki keahlian lintas disiplin. Yang selanjutnya, hambatan Value Engineering yaitu keterbatasan kreativitas, kurangnya alat atau teknik yang mendukung eksplorasi ide. Terus, tantangan teknisnya
keterbatasan teknologi yang tersedia untuk mendukung solusi baru. Untuk kesulitan dalam pengukuran nilai, proyek atau produk memiliki kompleksitas teknis yang tinggi, sulit untuk modifikasi desain tanpa mempengaruhi performa atau keandalan. Nilai yang seringkali sulit diidentifikasi secara kuantitatif merupakan terutama jika melibatkan aspek-aspek non-material seperti estetika, pengalaman pengguna, atau dampak lingkungan. Poin selanjutnya, ketidaksesuaian dengan tujuan proyek. Solusi value engineering yang diusulkan tidak sesuai dengan visi misi atau kebutuhan strategi proyek atau organisasi. Dan keterbatasan dukungan manajemen. Manajemen yang tidak mendukung atau tidak memahami pentingnya value engineering dapat menghambat implementasi. Minimnya alokasi anggaran untuk menjalankan studi value engineer. Maka dari itu, dapat saya munculkan solusi atau saran, yaitu mengatasi kendala-kendala ini diperlukan edukasi yang memadai, pendekatan sistematis, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan value engineering ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pemaparan hari ini. Mohon maaf bila ada salah penyebutan nama atau gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.